Teman-teman ini masih banyak yang tabu tentang Mas Riko kan ngisi acara di Bersejiwa. Nah, itu bisa dijelasin nggak sih ke teman-teman semuanya supaya bisa belajar kesadaran lewat hubungan suami istri gitu. Nah, Mbak Ami, karena aku udah promosi, nge-give-nya Mawar, itu kebacut namanya ya. Iya. Nah, silakan, silakan Mas Riko. Jadi gini, keheningan atau pencerahan atau kekosongan atau kesadaran itu ibaratnya ruang Oke. yang pintunya banyak atau bahkan aslinya nggak ada pintunya. Heeh. Jadi kita bisa masuk lewat mana aja. Istilahnya itu juga bukan masuk karena di dalamnya. Jadi mau kita lewat jalur seks atau lewat jalur effortless atau pasrah atau meditasi sama aslinya. Asal caranya tepat. Kalaupun kalian belajar letting in, peripheralnya udah bisa lama, seks kalian akan baik sendiri. Atau lewat cara yang lain bisa, seks kalian baik, kalian mengalami fale, tiba-tiba kalian bisa peripheral. Jadi sama. Caranya itu adalah beda cara, tapi ruang yang kalian alami akan sama. Nah, kenapa kok jalur seks ini paling gampang? Karena kita lahir lewat seks. Nggak mungkin. Misal Mas Hendra sama istrinya main Mobile Legends atau main Winning Eleven lah, zaman dulu kan ya. Terus Mas Hendra ngegolin, tiba-tiba istrinya hamil, nggak mungkin. Ya nggak mungkin. Masa anaknya di-download lewat Iya, Play Store? iya Ya, lah. nggak mungkin, pasti lewat hubungan seks. Aku Artinya, aku inget Winning Eleven jadi ketawa karena waktu mudaku tak habisin ke situ iya gitu. kan, nah, itu. Iya, Nah, iya, iya. artinya ketika kita lahirnya lewat seks, berarti aslinya, berarti kan diploid kan, artinya sel seks bertemu sel seks, haploid bertemu haploid, N sama N gabung menjadi embrio, diploid, kemudian terus diferensiasi, spesialisasi menjadi berbagai macam organ dan jaringan. Kemudian fungsinya seperti manusia sekarang. Kalau kita telah lebih jauh, lebih dalam, berarti tubuhnya Mas Hendra aslinya adalah sel seks. Semuanya. Mau itu mata itu aslinya juga sel seks. Oke. Mau itu bibir sel seks. Berarti ketika Mas Hendra melawan seksualitasnya, Mas Hendra sedang melawan arus. Makanya ketika kalian tidak melawan seksualitas kalian, itu ibaratnya kalian nggak melawan arus kehidupan lagi. Makanya paling gampang itu lewat jalur seksual. Karena nggak ada satupun orang di dunia ini yang nggak suka seks. Kecuali mereka trauma seks. Beda. Kalau trauma seks ya dibenerin dulu. Gampang gitu. Tapi ada teman-teman yang masih bingung, belum paham tentang vale. Vale itu apa sih? Setauku parkir mobil itu. Jadi gini, kalau di istilah seksual itu ada istilah jang seks sama seks amatif. Jang seks itu ya seks yang selama ini kita kenal. Oke. Seks yang berorientasi pada ejakulasi Ejakulasi. dan kenikmatan. Oke. Ada jenis seks lain nih yang orientasinya kepada cinta. Nah, kalau jang seks itu kepala kita bertanyanya gini, gimana caraku mendapatkan kenikmatan yang lebih enak? Tapi kalau seks amatif, gimana biar aku merasakan cinta yang lebih tinggi, atau lebih dalam, atau lebih banyak. Nah, itu seks amatif. Nah, seks amatif terbagi dari dua. Seks doing, artinya seks aktivitas, genjot-genjotan, untuk mengalami orgasme ombak, dan kemudian diakhiri dengan vale orgasme, seks diam. Artinya kita diam saja saat seks. Itu adalah dalam satu sesi. Jadi seks doing-nya untuk menggenerator energi, untuk menciptakan energi, Oke, atau paham. mengalirkan energi, dan kemudian valenya adalah stay. Kita lebih gampang hening ketika energi kita berlimpah. Itu poinnya. Tapi nggak orgasme. Orgasmenya kita ajari jenis orgasme yang lain, yang tidak mempengaruhi dopamin crash. Karena kalau dopamin crash ya energi kalian low. Tuh. Gampang. Gampang. Ikut aja ya teman-teman. Daftar aja, ikut bersedia gitu. Tapi ada garansi nggak Mas? Misalnya gini ya, dia tujuannya, motifnya ikut bersedia itu adalah supaya durasinya lebih panjang. Ketika kemudian sudah menerapkan treatment atau kemudian hal-hal yang diajarkan oleh Mas Riko di Bersejiwa, itu apakah pasti durasi yang sebentar bisa berubah menjadi lama? Pasti atau ada pengecualian? Pasti. Asal Pasti. prakteknya benar. Sekarang gini lah.
orang itu pasti berdurasi lama kalau dia mencintai istrinya, ya kan? Kalau nggak ada pendaman. Tapi ketika dia ada pendaman terkait istrinya, kemudian dia seks, dia akan mendekati seks dari tubuh yang tegang. Otomatis dia cepat ejakulasi, karena tubuh yang tegang identik dengan sistem saraf otonom simpatik, saraf untuk bertahan hidup. Kita nge-seks kayak dikejar hewan buas, otomatis ejakulasinya cepat. Nah, kalau kita nggak ada pendaman, kita rileks nih, bersetubuhnya rileks, otomatis sistem saraf otonom yang aktif adalah sistem saraf parasimpatik, otomatis ejakulasinya lama, bahkan nggak akan ejakulasi, karena dasarnya cinta. Makanya yang paling penting adalah harmonisasi hubungan antara dua belah pihak. Karena contoh gini lah, orang menikah itu kan menyatukan dua latar belakang yang beda. Oke. Contoh lah, ada yang Om Joko lah, Om Joko misal adalah keluarga tentara. Ya kan, aturannya ketat nih, dari kecil ketat nih. Istrinya keluarga musisi kebetulan, dia agak-agak bisa belok lah, agak santai lah. Om Joko dari kecil diajari untuk naruh handuk itu langsung di tempatnya, sehabis mandi. Istrinya enggak. Awal menikah itu oke, biasa aja. Setelah 3 bulan bisa dipastikan istrinya mulai ngomel. Om Jokonya mulai ngomel ke istrinya, karena adanya perbedaan kebiasaan. Di situ awal-awal mesra, lama-lama mulai nyalain istrinya. Ketika istri disalahin terus-menerus, dia nunjuk, dan nggak ada orang yang suka disalahin, kira-kira konflik mulai terjadi. Terjadi, kemudian dipendam, akhirnya meledak. Makanya kebanyakan orang cerai ketika tua, ketika anaknya sudah menikah. Ketika ditanya oleh anaknya, enggak, mama udah aslinya udah nggak cocok sama papa sejak kamu dari kecil, mama cuma nunggu kamu menikah. Iya. Banyak case kayak gitu, Mas. Banyak kejadian. Hanya nunggu anaknya. Makanya diperlukan pola komunikasi yang bagus. Dan bagaimana cara mencairkan pendaman kalian ke istri. Intinya itu. Ada yang komen, nang di bojoku yo kok gak mulai-mulai aku kate praktek gitu.